seperti itu ya, dan ini selama 2 hari saya nunggu. Jadi selama 2 hari saya nunggu ini berhasil turun profit sekitar $955 atau sekitar 15 jutaan teman-teman. Oke, di sini saya mau jelasin salah satu teknik trading gold ya atau SAU USD saat breakout atau di zona-zona penting teman-teman. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya. Dan kebetulan di broker XM ini sedang ada kompetisi trading. Di sini teman-teman bisa ikuti dengan akun real maupun akun demo. Bisa tanpa modal ya ikutannya. Jadi nanti teman-teman ketika mendapatkan peringkat itu bisa mendapatkan hadiah. Dan total hadiahnya sampai dengan $150.000 totalnya ya. Ini biar simple, biar jelas, nanti teman-teman bisa baca-baca saja syarat dan ketentuannya, dan apa itu namanya, aturan-aturan mainnya untuk ikutan kompetisi. Ini sekaligus mengasah kemampuan trading teman-teman, sekaligus mendapatkan hadiah apabila teman-teman berhasil mendapatkan peringkat seperti itu. Oke, informasi selengkapnya cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau trading lagi sambil sharing-sharing sama teman-teman. Dan dari kemarin itu saya nunggu teman-teman di SAU USD. Ya, ini SAU USD kebetulan ini saya recordnya di bulan Mei tanggal 21 ya. Jadi pada saat dia breakout dari harga tertingginya. Jadi kemarin itu saya nunggu beberapa hari teman-teman. Nunggu yang saya tungguin tuh apa sih? Yang saya tungguin adalah nguji, resisten terakhir ini, teman-teman. Jadi begini, ini skema yang terjadi sekarang itu adalah fake breakout. Ya, hati-hati, saya nggak pernah istilahnya, langsung masuk pada saat breakout. Kenapa? Karena bisa terjadi seperti ini, teman-teman. Biasanya orang-orang itu akan, pasang yang namanya pending order buy stop ya, di sini nih posisinya. Ya, di saat dia break dari resisten terakhir dan saya nggak pernah pasang order buy stop saat harga seperti ini. Tujuannya apa sih mereka pasang order buy stop di sini? Kenapa? Karena pada saat, ilmu-ilmu yang ada di luaran sana ketika dia break dari resisten, biasanya dia bakalan naik tinggi gitu. Dia tuh bakalan skemanya tuh bakalan, naik tinggi. Jadi di sini tuh naiknya ngacengnya ke sana agak kenceng gitu. Nah, itu adalah skema breakout yang benar-benar valid. Tapi ya, saya nggak pernah pakai skema itu, saya lebih suka nungguin teman-teman. Jadi pada saat dia nguji resisten terakhir seperti ini, saya sukanya nungguin dan ternyata setelah dia break, itu malah bentuk signal sell di sini. Ya, jadi saya nggak pernah istilahnya, "Oh, breakout tuh, bakalan naik terus tinggi." Enggak seperti itu. Di seller pun juga seperti itu, teman-teman, saya sukanya nunggu. Jadi misalkan ini ya, ini anggap aja resisten udah dalam banget ya, misalkan ini resisten udah dalam banget. Kemudian, dia sampai di resisten sini, break nih. Apakah saya kejar sell? Enggak, teman-teman, saya nunggu. Nunggu apa yang terjadi setelah dia break, apa yang terjadi setelah dia break. Nah, ternyata teman-teman setelah dia break ini malah dia tertekan di bawahnya lagi. Ya, jadi ini yang kotak merah ini resisten ya, resistannya di ujung atasnya, di batas atasnya. Saya bikin kotak karena biar, jelas aja. Nah, ternyata teman-teman setelah dia break, dia itu main-main di bawah resisten. Yang artinya apa? Ini berpeluang besar menjadi fake breakout. Yang mana break itu teman-teman cuma buat ngabisin SL, orang-orang yang ambil sell di sini, ini kan SL banyak di sini. Jadi teman-teman, orang-orang yang ambil sell di sini ya, pada saat dia naik, SL-nya tuh daerah sini, ini udah kena semuanya. Jadi orang-orang yang ngambil SL di sini, yang ngambil sell di sini duluan, SL-nya di sini tuh udah pada kena semuanya, ya, udah pada loss, rugi. Nah, kebetulan yang kedua teman-teman, skenario yang pertama adalah yang kena SL di sini, yang pasang SL di sini pada rugi semuanya. Yang kedua teman-teman, yang orang yang pasang buy stop, ini buy-nya pada kebuka, SL-nya ada di sini, di bawah-bawah sini. Nah, ini juga pada kena. Dihajar kan, yang sell duluan di sini dihajar SL-nya, yang buy di sini dihajar pula SL-nya. Jadi saya paling seneng ngebayangin orang-orang pada kena SL dulu, banyak banget orang-orang yang kena SL, banyak banget orang-orang yang rugi, saya masuk belakangan.
Nggak tahu kenapa otak ini udah terprogram agak lama, jadi pada saat nyampe di support dan resisten, saya nggak buru-buru masuk. Kuncinya ada di situ teman-teman ya, kuncinya ada di situ. Saya sering kali dulu ya, istilahnya sedikit cerita, pada saat dia nyampe di ini ya, resisten, zaman dulu tuh awal-awal, "Oh ya ini resisten nih, sell," gitu. Dihajar dulu ke atas SL-nya pada kena, lalu turun jauh. Itu pengalaman pertama. Yang kedua, resisten, "Oh ya break tuh, buy." Tahu-tahu cuman fake breakout doang. Jadi kayak gini nih, nongol doang habis itu masuk lagi. Jadi dari pengalaman-pengalaman saya itu, saya memutuskan untuk ketika dia nyampe di titik penting, saya selalu nunggu. Hari ini misalkan, dia nyampe resisten, saya nggak apa ya, nggak entry, biarin aja gitu. Oh banyak banget signal yang bilang, "Oh breakout tuh, breakout ya, SAU USD breakout, ambil posisi buy, dia akan lanjut naik." Tai gitu. Entar dulu, bisa jadi besok dia turun, ternyata beneran. Kemarin tuh banyak banget teman-teman di sini tuh signal-signal dari ya entah itu penyedia signal, entah itu broker yang bilang buy 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 buy. Karena apa? Breakout, ya. Breakout tuh buy, dia akan naik tinggi, ya. Sementara saya cuman berharap, ya udah biarin aja pada buy dulu yang banyak, habis itu turun saya masuk belakangan. Ini bukan berarti bandarmologi atau apa ya, tapi memang faktanya nunggu itu penting itu ya. Catatannya di situ teman-teman. Jadi ketika misalkan dia suatu saat ya turun misalkan nih, dia break, apakah saya kejar? Enggak, tunggu dulu setelah break itu ya, kejadiannya apa teman-teman? Di sinilah kita akan masuk ya. Apakah di sininya apakah di sininya ya. Jadi nanti Bro, jangan pada saat break-nya nanti kalian babak belur. Itu sesuai dengan pengalaman saya, kalau yang nggak setuju mah terserah itu ya. Oke teman-teman, tak kasih stop loss sekarang. Oke, stop loss-nya ini agak aduh panjang juga kalau harus stop loss di ujung atas ya. Tapi satu-satunya posisi stop loss yang bagus ya di sini. Ini lebar teman-teman SL-nya 2452,55. Kalau rugi ini bisa $100 kayaknya. 2452 gitu aja. Saya juga males ngitung, nanti intinya kalau profit harus 2 kali SL gitu aja. Nah, di situ aja saya kasih mepet teman-teman karena itu udah cukup lebar. Intinya kalau nguji sekali lagi dan break ya udahlah, anggap aja teori sekarang yang saya prediksi sekarang itu gagal gitu aja. Ya nggak masalah, seperti biasanya karena stop loss. Oke teman-teman, nanti kita coba tes ya apakah dia beneran turun. Kalau ini beneran turun ke sini aja, berarti orang-orang yang pasang buy di sini babak belur, jelas babak belur. Ada yang margin call, ada yang kena SL ya, karena dia breakout dan signal buy-nya hidup kan pada buy di sini ya, dia pada babak belur ketika turun sampai sini. Dan yang sell duluan, yang nggak sabaran nyampe resisten dia langsung sell, dia udah kehajar duluan sih, udah kehajar SL duluan seperti itu. Oke teman-teman, tapi ini saya nggak targetin sampai sini, enggak sih. Paling 2 kali SL aja. Saya tradingnya pendek teman-teman, harian ya. Paling lama sih seminggu ya. Jadi ya ngambilnya pendek-pendek aja. Oke teman-teman, tak skip dulu ya. Ini adalah hari Selasa jam 6 pagi. Nanti saya lanjut lagi. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Kamis, hampir jam 6 pagi teman-teman, jam 6 pagi kurang seperti itu ya. Dan ini selama 2 hari saya nunggu. Jadi selama 2 hari saya nunggu ini berhasil turun profit sekitar $955 atau sekitar 15 jutaan teman-teman. Oke, di sini saya mau jelasin salah satu teknik trading gold ya atau SAU USD saat breakout atau di zona-zona penting teman-teman. Ini sangat penting sekali karena banyak sekali orang yang merugi karena ilmu lama yang masih diterapin dengan cara yang kurang maksimal kayak gitu. Kesimpulannya seperti ini. Jadi intinya yang pengen saya sampaikan dari kemarin itu adalah ketika dia masuk di zona penting, entah itu support atau resisten yang
bisa disebut support atau resistance yang kuat lah ini ya, resistance yang kuat, resistance yang paling ujung. Ketika dia breakout, tunggu dulu Bro. Ya, itu saja sih intinya. Ketika dia breakout, tunggu dulu yang terjadi setelah breakout itu apa. Nah, kemarin saya bilang ya, setelah dia breakout, dia masuk ke dalam lagi. Artinya di situ ada pembalikan ya, setelah nggak jadi breakout lurus ke sana nggak jadi bro. Seperti itu ya. Itu aja sih intinya, hati-hati di zona-zona penting seperti itu karena kalau teman-teman ngejar breakout takutnya nanti kena fake breakout kayak gini. Oh ya break ambil buy, break dari resisten ambil buy, tahu-taunya cuma nongol doang masuk lagi kayak gitu teman-teman ya. Nah kemarin itu SL-nya ada di atas ini ya, cuman saya rapetin ke sini. Ya, karena memang memperkecil resiko aja, kalau tahu-tahu nanti ada news kehajar ke atas kan nggak tahu juga gitu. SL tuh digeser nggak masalah, asal diperkecil, bukan dijauhin ya teman-teman gitu. Nah kalau bicara masalah SL yang pertama itu 1:2 udah dapet ya, apalagi sekarang ini udah 1 banding berapa ini, $950. Ini SL-nya lumayan jauh yang pertama, itu mungkin ruginya sekitar $200-300 mungkin. Sekali stop loss ya, tapi nggak apa lah, yang penting udah paham sama resikonya aja sih sebenarnya. Kalau di SAUD memang stop loss-nya harus agak lebar teman-teman. Kalau teman-teman cuma, apa ya namanya, stop loss tipis-tipis seperti 20 pip, 30 pip, ya kehajar doang gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah waktunya close. Kenapa waktunya close? Dia udah nyampe di support penting ya. Udah nyampe di support yang ya bisa dibilang ini cukup penting teman-teman. Dan di sini ada akumulasi naik ya, kelihatan ya. Ada GAP dikit naik, ada pembelian yang cukup dominan. Takutnya nanti dia koreksi dulu ke atas. Jadi kita close dulu teman-teman. Ini termasuk dalam sekali trade termasuk yang paling banyak dapatnya. Kalau dulu itu pernah dapat 1000 langsung berapa itu di SAU USD juga. Pas pergerakan jauh kayak gini, ini alhamdulillah dapat lagi teman-teman. Sabar sih kuncinya, karena ini dari hari Selasa sampai hari Kamis teman-teman. Ya udah ditinggal aja gitu, yang penting kasih SL. Nunggunya apa lagi? Nunggunya lebih lama lagi teman-teman. Karena saya terakhir trading SAU tuh di sini ngambil dikit doang, saya nunggu dia bener-bener sampai ujung. Itu sampai nunggunya itu berapa hari ya, 3-4 harian teman-teman. Baru masuk, proses masuknya itu 3 harian. Ya semingguan lah baru dapat lagi kayak gitu teman-teman. Jadi trading itu kayak gitu sih menurut saya, yang benar-benar saya rasain yang bener-bener benar itu ya seperti itu. Prosesnya dihargain betul gitu. Bukan cuma asal buy sell buy sell buy sell yang seolah-olah sok-sok scalping-an padahal cuma main pilling ya. Bukan seperti itu, Bro. Yang penting nunggu ya yang benar, pakai time frame yang agak gede. Kalau memang udah ada momennya ambil, kalau belum ya udah gitu. Ntar lagi tradingnya. Oke, teman-teman, sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.